ketika masih ada Allahyarham Ustadz Fadil Said kan ibadah kenceng gitu ya, sholat jamaahnya apa semua dikontrol. Bagaimana seorang santri yang masih remaja itu bisa mengikuti ritme ibadah yang seketat itu? Iya. Jadi pada saat itu selain doktrin-doktrin melalui nasihat, tausiah, ceramah yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Said maupun para pembimbing, juga petugas keamanan itu keliling kampus ya, kemudian memeriksa setiap kamar-kamar itu, memastikan bahwa tidak ada santri yang tidak ikut sholat jamaah, kecuali yang benar-benar sakit itu ada ruang UKS, atau yang jadwal piket itu sholat jamaahnya di aula ya, di aula asrama pendopo ya, di pendopo. Jadi memang meninggalkan sholat jamaah itu menjadi suatu yang aib dan pelanggaran besar gitu ya. Nah, ibadah-ibadah yang lain seperti sholat lail juga demikian ya. Kita dikondisikan di asrama juga begitu, ada piket yang membangunkan, kemudian ada bagian ibadah yang mengabsen ya, mengabsen pada saat kita sholat lail. Kemudian ada teman yang bagus bacaannya mengimami atau wali kelas ya, dan wali kelas memang ikut karena wali kelas kita pada saat itu masih bujang ya, maka ikut bersama-sama sholat lail. Per kelas ya, jadi kontrolnya lebih mudah. Jadi memang fungsi kontrol ya, itu yang tinggi ya. Kemudian ini mungkin agak sepele tapi itu sering dialami santri-santri sampai sekarang gitu ya, terkait dengan penyakit-penyakit santri. Itu sebenarnya dulu ada juga sih ya, yang gatal-gatal, yang apa gitu. Kalau dulu memang kondisinya sangat memang sangat memungkinkan untuk terjadi penyakit-penyakit gatal itu, karena kita tiap hari kerja bakti itu pakaian kerja kita itu kan digantung ya di sembarang tempat. Jadi malam kena hujan ya, kena embun, kemudian masih basah-basah kita pakai, maka itu salah satu pemicunya. Yang kedua, kita gantian pakai kain untuk mandi itu, karena kita kan mandinya bukan di kamar mandi tertutup, terbuka bareng-bareng gitu. Nah, gantian itu. Jadi memang sangat memungkinkan untuk terjadi penularan itu. Ya, jadi dan itu kita tidak terlalu peduli karena airnya sendiri juga ya tidak begitu bersih. Dan gatal tidak ada masalah bagi kita, meskipun ya saling ngolok gitu ya kalau ada yang menggaruk itu, tapi bukan satu hal yang aib ya, karena udah menjadi kebiasaan gitu. Ya, jadi penyakit-penyakit itu bagian dari ujian lah, ujian dari santri. Kemudian bahwa santri aliyah Gunung Tembak ini, terutama yang awal-awal atau angkatan pertama ini kan terkenal ya, terkenal militansinya solid, kemudian ketaatannya. Itu gimana namanya? Resepnya atau pengalamannya itu bagaimana? Kok bisa? Gitu? Masih aliyah tapi sudah punya idealisme tinggi, sudah ada militansi, ditugaskan pun juga berhasil membuka cabang kesana kemari gitu ya. Itu kira-kira apa rahasianya? Ya, pertama tentu keberadaan Ustadz Abdul Said itu sangat mendukung, karena ya paling tidak sekali sepekan itu beliau kan ceramah di biasa malam Senin, malam Sabtu, malam Ahad itu pembimbing yang lain. Semua iramanya sama gitu ya, jadi menggelurakan semangat juang gitu ya. Kemudian yang kedua ya kondisi pada saat itu masih membutuhkan pembenahan fisik ya kampus kita ini, sehingga memang banyak kerja fisik. Itu juga yang seperti yang saya katakan tadi, itu menumbuhkan juga militansi, keikhlasan ya bekerja, kemudian kebersamaan gitu. Nah,
Kemudian juga memang pada saat itu jumlah santri juga belum terlalu banyak ya. Nah sehingga memang mendapatkan perhatian seperti itu. Tapi secara umum bahwa doktrin-doktrin ya pengkaderan itu sangat tajam sekali dan diikuti dengan aplikasi di lapangan. Apa saja yang kita lakukan itu semua itu motivasinya perjuangan. Ya, beliau kan sering membahasakan itu bahwa meskipun kita menggali parit ya, kemudian menggali tunggul ulin itu, tapi kalau Allah kehendaki Amerika dan Soviet sebagai negara superpower itu akan tumbang gitu ya. Sebagaimana kisah perang Khandaq ketika Rasulullah SAW dan para sahabat itu kan memukul batu yang besar gitu ya, pecah, kemudian Nabi mengatakan akan tumbang ya, Romawi misalnya. Jadi doktrin-doktrin seperti itu yang disampaikan oleh beliau, bahwa sesederhana apapun yang kita kerja ya dalam bingkai perjuangan ya, di tempat ini maupun di cabang-cabang, itu semuanya ya akan memberikan pengaruh pada perjuangan Islam secara global gitu. Ya, meskipun secara tidak langsung, dan terbukti bahwa pada saat itu kan Soviet tumbang. Itu yang semakin menumbuhkan juga semangat dan keyakinan kita